けんな。バカにしてんのか。殺せ。てめえも戦いが好きなら殺せだなんだとわめくんじゃねえ。負けを認めて死にたがるな。死んで初めて負けを認めろ。負けてそれでも死に損ねたらそいつはてめえがついてただけのことだ。 Menyerah pada keadaan adalah sebuah kontradiksi atas perjuangan untuk memenangkan kompetisi apapun. Selagi hidup kita masih berlanjut, meskipun terus gagal, artinya kita masih beruntung untuk mencoba lagi dan berkembang. Saat kita memiliki hasrat untuk mencapai sesuatu, kita cenderung menikmati banyak hal yang kita lakukan selama itu berkaitan dengan apa yang kita mau capai. Seberat apapun, selagi kita masih merasa mampu, kita akan terus bergairah asalkan hasrat itu terpenuhi. Tapi kita sering lupa untuk memprediksi bahwa akan selalu ada rintangan di luar ekspektasi yang sering kita bayangkan. Setelah itu terjadi, biasanya kita mulai kehilangan hasrat untuk tetap lanjut pada pencapaian yang sudah ditargetkan. Dari situ kita telah memulai proses berpikir untuk mengakhiri kenikmatan yang sudah kita rasakan sebelumnya. Kita mulai memotong jalur berpikir kita ke kesimpulan bahwa ini sudah berakhir atau hanya sampai di sini, dan mulai menyerah pada keadaan tanpa mempertimbangkan apa yang sebaiknya harus dilakukan, atau setidaknya berpikir tentang hikmah dari kegagalan itu sendiri. Jaraki Kenpachi memperingatkan kepada Ikkaku bahwa gak perlu berteriak dan meminta untuk membunuhnya, karena selamat dari serangan mematikan saja itu udah bagian dari keberuntungan dan kode alam bahwa dia gak layak untuk mati saat itu, yang berarti ada kesempatan setelah itu untuk mengasah kemampuan lagi dan menjadi lebih kuat. Terlepas dari apakah seorang Jaraki memang memahami potensi dari Ikkaku atau enggak dan membiarkannya untuk berkembang. Kita geser pemahaman ini ke kehidupan nyata, bahwa kita itu sering menyerah hanya karena merasa gagal sekali dan beranggapan bahwa kita lemah dan layak untuk menyerah, lalu mengumumkan itu pada dunia. Gak perlu berteriak pada dunia bahwa kita itu gagal, dan juga gak perlu mengharap sebuah kepastian dari keberhasilan, karena yang membuat kita terus mau menjalani hidup itu bukan akhir dari sebuah pencapaian, melainkan nikmatnya proses dari pencapaian itu sendiri. Kita menikmati proses hidup hanya karena memiliki tujuan, udah itu aja. Seperti yang dikatakan oleh Helen Keller, bahwa tujuan hidup adalah mempertimbangkan masalah-masalah besar, membuat perencanaan besar, menempuh perjalanan terjauh yang bisa kita lakukan, berusaha yang terbaik yang kita bisa, dan membiarkan takdir mengambil alih. Selain menikmati proses, kita perlu mempertimbangkan banyak hal yang kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan itu. Karena ketika kita mulai menetapkan tujuan, kita nggak sedang berada di puncak dan meyakini bahwa kita bisa melewati semua rintangan. Tapi kita sedang menempuh perjalanan terjauh dengan kemampuan yang kita punya saat ini. Dan tujuan adalah tolak ukur untuk mencapai batasan seperti istilah checkpoint dalam game. Jadi kita hanya perlu melakukan apa yang kita mampu sampai titik terjauh yang bisa kita capai. Keberhasilan adalah bonus kalau takdir telah memilih kita sebagai pemenang. Kalau enggak, ya nikmatin aja prosesnya. Selama kita menikmati hidup dengan tujuan itu, buat apa kita protes? Saat kita merasa gagal nanti, cukup tertawakan diri sendiri dan akui bahwa kita memang masih bodoh dan belum layak. Setidaknya, menertawakan diri sendiri lebih baik daripada harus mengkritik kegagalan orang lain. Menyerahkan diri pada takdir memang bukanlah sebuah kesalahan, tapi akan menjadi aneh ketika kita menyerahkan diri saat kita diberi kesempatan lagi dan lagi. Artinya ada sesuatu yang memang harus kita tempuh dan harus berkembang. Kita nggak perlu berpikir terlalu jauh apa yang akan kita dapat nanti di puncak tujuan. Cukup berpikir bahwa setiap momen yang pernah kita lalui atau bahkan sekarang di saat kita merasa gagal dan menjadi pecundang adalah bahwa hidup kita belum dieksekusi oleh takdir. Satu-satunya alasan kita masih hidup ya hanya satu, menikmati proses apapun tujuannya. Kita gagal hari ini dan masih hidup, ya udah besok adalah kesempatan yang kesekian. Ini bukan soal kita harus berhasil dan terus termotivasi untuk berhasil dengan tujuan kita, tapi untuk menghargai waktu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk tetap menikmati segala hal yang sedang kita lakukan apapun hasilnya. Jika kita merasa kurang bahagia dan tidak menikmati apa yang sedang kita lakukan, ya coba cari apa yang salah.
Mungkin kita terlalu terpaku pada tujuan akhir atau hasil, dan terlalu berambisi untuk menyelesaikan itu, makanya kita kecewa. Dan kita hanya dipersilakan untuk menyerah dan nggak melakukan apapun saat kita sudah mencapai semua yang kita mau. Tapi kan itu hampir mustahil. Bahkan bisa jadi saat kita memiliki hidup yang katanya sempurna, rasa iri pada orang lain nggak akan pernah hilang selama kita tidak mensyukuri hidup yang kita nikmatin.待ってくれ。あんたの名前を教えてくれ。ケンパチ。ザラキのケンパチだ。